Salam saudara-saudara, apa kabarmu hari ini? Saya pastikan kabar saudara dan saya kabar luar biasa. Mengapa? Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Kita merasa kasih sayangnya bagi saudara dan saya sampai kita boleh bertemu lagi pada pelajaran rohani lanjutan ringkasan sekolah Sabat pada pelajaran yang ke-8. Saudara-saudara, saya pribadi berterima kasih kepada saudara-saudara pada minggu yang lalu sudah membagikan pelajaran ini ke teman-teman kita yang lain. Dan saya bermohon pada minggu ini saudara-saudara, mari kita bagikan lebih banyak lagi pelajaran yang saudara-saudara akan buka channel ini. Kita bagikan lebih banyak lagi kepada teman-teman kita yang lain, sehingga kita boleh belajar bersama-sama, menambah pengetahuan rohani kita kepada Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Leren Bulan Longdong, saya akan menuntun pelajaran ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami memohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu yang akan menuntun pelajaran ini, karuniakan hikmat akal budi surga. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pelajaran kita pada sepanjang minggu ini didasarkan ada beberapa ayat yang perlu saudara saya akan bacakan di rumah kita masing-masing. Terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Kejadian 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima, Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7, Matius 19 ayat 3 sampai ayat yang ke-6, Roma pasal 5 ayat 12. Itulah ayat-ayat yang kita akan bacakan menjadi penuntun pada pelajaran kita. Baik saudara-saudara, judul pembahasan kita adalah penciptaan, kejadian sebagai fondasi bagian pertama. Ayat temanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena saudara dan saya boleh memegang akan Alkitab sebagai buku penuntun untuk hidup kekristenan saudara dan saya. Dan saudara-saudara, kita dapati informasi penciptaan alam semesta ini terdapat di dalam Kejadian pasal 1. Dan Kejadian pasal 2, saudara-saudara, Allah menciptakan hari ke-7. Dan Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Ayat yang ke-15, rencana penebusan, ya, janji penebusan sudah ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maksud dan tujuan utama dari pasal ini ya adalah untuk meneguhkan iman saudara dan saya kepada Kristus sebagai anak Allah yang kekal, sebagai Mesias serta juru selamat yang benar bagi dunia agar kita menerimanya. Ini maksud dan tujuan dari pasal Yohanes pasal 1 ini. Yang berikut adalah agar kita bergantung kepadanya sebagai nabi, imam, dan raja. Yang berikut agar kita menyerahkan diri kita untuk diatur, diajar, dan diselamatkan olehnya. Nah, saudara-saudara, filsuf Platonis menyatakan bahwa ayat-ayat pertama dari Injil Yohanes ini pantas ditulis di dalam huruf emas. Saudara-saudara, sangat luar biasa. Ini pengakuan filsuf Platonis. Keilahian Kristus menyatakan bahwa
Yesus itu adalah Allah. Nah, mari kita lihat apa itu firman. Yohanes menyebut ungkapan klasik dari firman ini adalah Logos. Logos ini yang bersama-sama dengan Allah, dan Logos ini adalah Yesus Kristus sendiri. Pada mulanya adalah firman. Ini menunjukkan bahwa dunia ada dari awal mula. Tetapi firman itu ada di dalam awal mula. Nah, sangat luar biasa saudara-saudara. Jadi kekekalan diungkapkan dengan keberadaan sebelum dunia dijadikan. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, artinya pada mulanya dunia berasal dari Allah, sebab dunia diciptakan olehnya. Nah, sangat luar biasa saudara-saudara, kita mempelajari firman Tuhan pada sepanjang minggu ini. Firman itu bersama-sama dengan Allah dalam 3 hal saudara-saudara. Hal yang pertama adalah di dalam hal hakikat dan substansi. Dalam sifat hakiki, ia sama dengan Allah, sebab ia adalah Allah. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Yang kedua, di dalam hal kepuasan dan kebahagiaan. Sang anak saudara-saudara Yesus Kristus menikmati kebahagiaan yang sempurna dengan Bapaknya. Dan Bapaknya mengakui dia. Bapaknya menjadikan dia sebagai anak kesayangannya. Anak kesayangannya. Dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-30. Hal yang ketiga saudara-saudara, di dalam hal kebijaksanaan dan rencana. Nah, ini mari kita perhatikan saudara-saudara. Rencana penebusan manusia dilaksanakan olehnya. Dalam hal kebijaksanaan yang berikut, mengenai pendamaian manusia dengan Allah dilaksanakan atas mufakat antara Bapa dan Anak sejak kekekalan. Wah, sangat luar biasa. Ini terdapat di dalam Zakaria pasal 6 ayat yang ke-13 dan Matius pasal 11 ayat 27. Tugasnya adalah ia menciptakan alam semesta ini. Di dalam ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, sangat luar biasa saudara-saudara. Saudara dan saya katakan tadi kita mendapatkan informasi penciptaan di dalam Kejadian pasal 1. Dan Kejadian pasal 1 menceritakan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Pada puncaknya Allah menciptakan manusia, dan Allah menciptakan hari Sabat untuk manusia berkomunikasi, berinteraksi dengan Tuhan pada hari itu. Setelah Allah menciptakan ekosistem dan mengisinya apa yang dia buat. Saudara-saudara, saya sudah katakan tadi dan pelajaran yang waktu lalu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 6, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah. Mereka diciptakan untuk saling melengkapi. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Dan saudara-saudara, dasar peradaban dunia ini, dasar peradaban manusia di bumi ini terbentuk dari suami istri, suami istri. Nah, unit keluarga ini ditekankan di dalam 10 hukum. 4 hukum pertama, hubungan manusia dengan Allah. 6 hukum yang terakhir, yang kedua adalah hubungan kita antara sesama. Dan hukum yang kelima berfokus pada keluarga. Karena disinilah karakter Allah akan dibentuk untuk generasi mendatang. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur atas petunjuk-petunjuk surga yang terdapat di dalam firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah, dan petunjuk ini menuntut saudara saya untuk mendidik akan anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kita. Dengan demikian saudara-saudara, kita dapati bahwa dunia ini diciptakan selama 7 hari. Hari ke-6 puncak penciptaan manusia diciptakan.
Hari ketujuh Allah menciptakan hari Sabat untuk manusia berkomunikasi dengan Allah. Dan hari ketujuh diciptakan dengan 3 keunikan, saudara-saudara. Keunikan yang pertama adalah Allah berhenti. Keunikan yang kedua adalah Allah memberkati. Keunikan yang ketiga adalah Allah menguduskan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, ketika kita mempelajari firman Tuhan, mari kita membuka hati jujur kepada Tuhan. Mengapa? Kita akan mengerti. Orang yang mengerti firman Tuhan akan dituntun untuk mengikuti teladan dari Allah sebagai pencipta. Jadi Allah sebagai pencipta menciptakan hari Sabat, Dia berhenti, memberkati dan menguduskan. Jadi kalau tidak, saudara-saudara, kalau kita tidak mengikuti teladan Allah yang Allah tinggalkan bagi saudara dan saya, maka ini yang kita dapati, saudara-saudara. Pertanyaannya, Allah mana yang kita sembah? Apakah Allah yang disembah oleh nenek moyang di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Yosua katakan di dalam Yosua pasal 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, jika ada seorang hamba Tuhan katakan bahwa hari Sabat tidak berlaku lagi, maka dia secara otomatis, sadar atau tidak sadar, dia merubah hari-hari penciptaan. Hari-hari penciptaan itu di dalam Kejadian pasal 1. Hari dalam bahasa Ibrani sebut Yom. Jadi jika dia mengatakan bahwa hari Sabat tidak berlaku lagi, dia secara otomatis, sadar tidak sadar, dia sudah merubah hari-hari penciptaan. Dan dia, saudara-saudara, bukan seorang hamba Tuhan. Mengapa? Dia adalah orang yang sesat, dan dia menyesatkan orang banyak. Jangan mengikuti akan ajaran-ajaran orang seperti ini. Jika kita meragukan firman Allah tentang karya penciptaan, maka kita pasti mengikuti kebohongan seperti yang dilakukan oleh orang tua kita, orang tua pertama kita di Eden. Apa pilihanmu, saudara-saudara? Ketika kita mempelajari firman Tuhan, apa pilihanmu saat ini? Memilih Yesus Kristus yang akan memulihkan dunia dan ciptaannya kepada dirinya karena Dia adalah Allah di alam semesta, atau kita memilih apa yang dikatakan oleh manusia? Pilihan ada di tanganmu, saudara-saudara. Pelajaran pertama sampai saat ini saya mau ingatkan kepada saudara-saudara, jika kita memilih apa yang dikatakan oleh manusia, maka saudara-saudara, rohani kita hanya akan sebatas di dunia ini saja. Kita akan tersesat dan kita tidak tahu arah kemana kita akan pergi. Tapi kalau kita gantungkan iman kepercayaan kita kepada Juru Selamat, maka pasti saudara-saudara, kita akan memperoleh keselamatan. Apakah cukup saja kita memanggil nama Tuhan bisa selamat, saudara-saudara? Mari kita membaca Alkitab. Saya tidak akan jawab, tapi Alkitab akan jawab. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara-saudara yang kasih, kehendak Bapa di surga ada di dalam firman Tuhan, dan dirampungkan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-17. Yang tadi saya sudah katakan tadi, 4 hukum pertama kasih kepada Allah, dan hukum yang kedua hukum 6 yang kedua adalah kasih kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, tidak cukup saudara kita memanggil nama Tuhan, harus melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa ada di dalam firman Tuhan dan dirincikan di dalam Kejadian 1 sampai Wahyu. Buku Kejadian sampai buku kitab Wahyu. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu jangan sampai kita kena dengan perkataan Yesus di dalam ayat yang ke-27, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudaraku yang kasih,
Percuma saudara dan saya beribadah kepada Tuhan di dunia ini, tetapi ketika hari itu datang, Yesus katakan, aku tidak pernah kenal kamu, nyala dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ingat saudara-saudara, agama yang benar adalah beragama Alkitab. Mengapa? Alkitab mengajarkan tepat dan benar siapa Allah. Alkitab mengajarkan tepat dan benar siapa Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan tepat dan benar siapa Roh Kudus. Alkitab mengajarkan tepat dan benar hari di mana Allah berhenti, memberkati, menguduskan. Alkitab mengajarkan tepat dan benar, menunjuk siapa saudara dan saya sebenarnya. Dan kita adalah manusia yang berdosa, perlu tuntunan ilahi. Dan tuntunan ilahi, saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan, kita belajar, dan kita mengambil keputusan untuk mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan, bukan apa yang dikatakan oleh manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena kuasa Roh Kudus mampukan kami untuk mempelajari firman Tuhan. Kami penuh keterbatasan, kekurangan, tapi kami mohon kuasa Roh Kudus menyanggupkan kami untuk mengerti firman yang kami pelajari pada hari ini. Kami berdoa untuk saudara kekasih akan membuka channel ini untuk belajar bersama-sama. Bapa, buka hati kami dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami, dan kami dituntun untuk mengerti firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk pergumulan yang kami hadapi di seluruh dunia ini dalam virus corona. Tuhan memberkati kami, dan kami yakin bahwa Tuhan akan lepaskan kami dari pergumulan ini. Kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya, menjadi berkat bagi kehidupan kami dan menjadi berkat juga bagi orang lain. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak memberkati para pemimpin negara kami, Bapak Presiden bersama jajarannya, sampai kepada pemerintahan yang paling rendah di desa-desa. Tuhan berkati, karuniakan kemampuan, kebijaksanaan, kearifan, ketabahan, kesehatan, sehingga mereka mengatur roda pemerintahan di negara ini sesuai kehendak Tuhan. Saya berdoa juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang bekerja sebagai pemimpin organisasi kami. Tuhan karuniakan kearifan, bijaksana, ketabahan, kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dimampukan untuk memotivasi umat-umat Tuhan setia pada Tuhan, dan memotivasi umat-umat Tuhan untuk bekerja, membantu pekerja Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara kekasih kami dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, kami tidak tahu pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Hanya Tuhanlah yang mengetahui sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Bapa, kiranya karuniakan roh sukacita bagi mereka, dan Bapa angkat beban yang mereka alami saat ini, beban penderitaan mereka akan pulih. Jadilah kehendak Tuhan atas kehidupan mereka, dan mereka juga akan berkomitmen untuk melayani Tuhan dan setia pada Tuhan. Terima kasih Bapa atas pengampunan dosa yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan sudah dengar dan jawab doa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.